Bismillahirrahmanirrahim. Babu salisu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadhuru rasul 'alan nari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramal katibina iyaktabu fi diwanihi an yaktubu yaktubu fi diwanihi arba'ati hasanati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yakun min dunubihi dzarratun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahi fajawwada taqdiman lillahi wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda rahmani. Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi jibrila wa zayyana al-jannata bil huri wal kusuri wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyanal ayyama bi yaumil jumu'ati wa zayyanal layali bi lailatul qadri wa zayyana syuhura bi syahrin wa zayyana syuhura bi syahri ramadana wa zayyanal masajida bil kahfati wa zayyanal kutuba bil qur'ani wa zayyanal qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum anna ila anqal al-babu thalithu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan bab yang baru, bab ketiga, yang membahas perihal keutamaannya Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaannya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan sebuah riwayat pada permulaan bab ini yang diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Jabir an Abdullah. Dari Sayyidina Atha yang sanadnya bersambung ke Sayyidina Jabir bin Abdullah. Qala bahwasanya dia berkata, ya, diriwayatkan. Di dalam riwayat ini mengisahkan sebuah kisah
mengisahkan sebuah kisah. Ajib ini, masya Allah. Diceritakan, dikisahkan lamana salah Bismillahirrahmanirrahim harabal ghaib ilal musyrik. Jadi waktu pertama kali ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim mau diturunin ke bumi ini, mau diturunin ke bumi, itu harabal ghaib ilal musyrik. Semua awan yang ada di langit itu minggir dulu. Minggir kemana? Minggir ke timur, sebelah timur. Wasakanat ar-riyah. Dan di saat itu angin menjadi tenang. Gak ada angin, tenang angin. Awannya minggir ke timur, anginnya tenang. Wahajal bahr. Tapi di saat itu juga laut bergejolak. Yang tadinya tenang jadi ada ombak. Mungkin mengisyaratkan laut ini bergemetar. Di dalam menyambut waktu ayatul basmalah mau diturunkan sama Allah ke bumi. Wa asghatil bahaim bi'adaniha. Dan semua hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di bumi dia khusyuk, tertunduk mendengarkan, siap-siap mendengarkan dengan telinganya masing-masing. Makanya kita kalau khotbah Jumat lagi naik mimbar itu kan dipesan kan, ansitu la'alakum turhamun. Kalau lagi ayat Quran mau dibacain, dengerin, pakai kuping, dengerin yang khusyuk. Karena kan kastanya kita ini lebih mulia dari binatang. Ini yang hadir manusia semua kan. Kalau yang hadir manusia semua berarti tandanya lebih mulia kedudukannya dari binatang. Harus lebih berakal daripada binatang. Kalau binatang saja mampu khusyuk, siap mendengarkan dengan telinganya masing-masing waktu ayat bismillah mau diturunkan sama Allah, masa kita manusia waktu ayat Quran dilantunkan kita asyik ngobrol. Apa enggak khawatir tuh kalau kayak gitu? Khawatir apa? Khawatir terbalik, mana yang binatang, mana yang manusia ini. Hakikatnya. Makanya saya suka kesel ya, saya suka ngomong. Kalau lagi lewat jalanan biasanya ada yang nanggopin duit amal di jalanan. Tulisannya pembangunan masjid, amal jariah untuk pembangunan masjid. Itunya saya nggak jadi masalah. Yang bikin saya kesel waktu lagi nanggok uang, lagi nyari amal jariah dari orang, yang disetel dipasang murotal Quran. Loh kan bagus deh. Iya bagus buat yang dengerin. Bagus buat yang dengerin. Cuman yang jadi problem, saya mau tanya, pantas nggak orang nyari amal, mau nyari amal
mau ngecek, disanding-sanding sama murotal Quran itu pantas nggak? Coba, saya pengen tahu. Yang kedua, orang yang lalu lalang di jalanan di dalam mobilnya, nggak semuanya paham. Untuk kalau ada lantunan ayat suci Al-Quran, mesti diam, mesti tenang, mesti ansit, mesti dengerin, nyimak. Ada yang di mobil nyetel radio, ada yang nyetel lagu. Akhirnya kan gara-gara di setel murotal, sababnya dia setel murotal, orang-orang yang nggak paham jadi kena dosa. Karena sepakat ulama kalau ayatul Quran lagi dikumandangkan, terus kita asyik bicara nggak dengerin, hukumnya haram. Haram hukumnya. Ente orang bicara sama ente coba. Atau enggak ente lagi ngajak orang bicara. Ente lagi nyapa orang, kita lagi nyapa orang ini, lagi ngajak ngobrol orang. Orang mana asyik ngobrol sama yang lain. Malah asyik sama dirinya sendiri. Kita lagi ngajak ngobrol dia serius, dia asyik main handphone. Kesel nggak kira-kira? Kenapa kesel? Kurang ajar ente. Gak ada akhlaknya, gak ada adabnya. Lu itu sama ente. Lah waktu ayat suci Quran dikumandangkan, dilantunkan, itu yang ngomong bukan manusia itu. Rabbi wa rabbukum, Tuhan saya, Tuhannya kamu. Yang menciptakan saya, menciptakan antum. Ngerti ya? Makanya salaf kita ngajarin kalau lagi ada yang baca Quran, dengerin. Bahkan sampai diperinci sama ulama, kalau lagi ngaji, lagi taklim, lagi belajar kayak gini, dengerin juga, karena apa yang disampaikan itu saripatinya daripada Al-Quran. Karena ilmu yang kita pelajarin ini semua lahirnya dari Quran, sumbernya dari Quran. Ini masya Allah banyak kisah-kisah yang agung yang punya hubungan sama perihal urusan Al-Quran ini, masya Allah banyak masya Allah. Jadi begitu. Mau ada orang ngaji, mau datang ke pengajian, mau lagi taklim, dengerin. Jangan sampai kita ini kalah sama binatang. Binatang bisa khusyuk. Masa kita manusia yang lebih berakal dari binatang nggak bisa khusyuk? Ini bahaya. Warajaman asyayatina minas sama. Setan-setan yang ada di langit itu ditimpukin. Waktu turun ayat pas malam, pokoknya setan yang ada di langit diusir, ditimpukin, dirajam, disambitin. Biar kabur tuh setan, biar pokoknya jalanan dari langit ke bumi bersih. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa syafahu. Dan di saat itu Allah bersumpah, di saat itu pula Allah bersumpah tidaklah disebut namanya kepada atas orang yang lagi sakit, melainkan Allah akan berikan dia kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah itu.
Kita bacakan nama Allah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan dijelasin di dalam ilmu metafisika. Kita kalau mau makan, mau minum, kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka air atau makanan yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam diri kita, ini akan membawa aura positif, energi positif. Yang mana energi positif tersebut akan mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam kalbu kita, yang ada di dalam diri kita. Terus wala yusamma ismuhu wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fih. Dan tidaklah disebut apa namanya Allah Ta'ala atas sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan diberkahi oleh Allah. Air kayak tadi. Sebelum kita minum, kita bacain dulu namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang kita minum akhirnya menjadi air yang mengandung barokah dari Allah Ta'ala. Barokah itu yang masuk ke dalam badan kita membawa energi positif, Dan tidak sampai di situ, keistimewaannya dikatakan yang terakhir, wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bakal masuk surga. Kisah ini disebut oleh siapa? Oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai oleh beliau. Maka itu dikatakan dalam hadis pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa taba syaitan kama yadhuru rasul anna." Tidaklah salah seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan yang ada di dalam dirinya itu akan meleleh seperti timah yang dipanaskan di atas api. Meleleh. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tuh meleleh. Kok bisa? Ini saya jelasin penjelasan. Dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim, asal kalimatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asal kalimatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, itu artinya ditambahin huruf ba di awal kalimat, jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ memiliki makna dengan. Berarti kalau diartikan secara kompleks, artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ada yang janggal nggak kira-kira? Ada janggal nggak? Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ada yang janggal atau enggak? Atau jelas? Hah? Kalau jelas saya
tanya. Kalimat itu kalau diartikan tadi dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, apanya yang dengan nama Allah? Pertanyaan. Contoh, andaikan di depan saya ada pisau. Di depan saya ada pisau, saya pegang pisau. Saya bilang, dengan pisau ini. Dengan pisau ini. Ini jelas nggak kira-kira kalimatnya? Hah? Apa sudah jelas? Apa masih menimbulkan pertanyaan? Hah? Masih menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan apa? Dengan pisau ini buat apa, Habib? Kan begitu. Maksudnya dengan pisau ini mau apa? Ya, saya mau potong sayuran dengan pisau ini. Saya potong bawang, saya potong buah pakai pisau ini. Saya mau potong kambing pakai pisau ini. Paham nggak? Kalau kita balikkan ke dalam kalimat basmalah tadi dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, apa itu sudah jelas itu? Apa kalimat itu sudah jelas atau masih membutuhkan pertanyaan? Hah? Masih membutuhkan pertanyaan. Apanya dengan nama Allah? Nah, di sini biar paham. Itu kalimat basmalah. Kalau andaikan kalimat basmalah itu baknya dibuang, ini kalimat jelas. Dalam artian kalimat yang enggak mengundang pertanyaan. Karena maknanya nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Jelas. Tapi karena ditambahin huruf ba, maka maknanya berubah menjadi dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kalimat ini kalau di dalam kosakata susunan kalimat ini kalamnya enggak sempurna. Enggak sempurna. Mesti ada kalimat pendukung. Kalau enggak bakal menimbulkan pertanyaan, apanya yang dengan nama Allah? Betul enggak begitu? Paham enggak? Paham enggak? Di sini kita lihat rahmatnya Allah. Di sini kita lihat kuasanya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hamba. Allah nggak serta-merta hanya menciptakan kita begitu saja. Tapi Allah bagi sarana untuk menghubungkan antara kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi sarananya apa? Bak tadi yang disanding di kalimat basmalah itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim dikasih bak. Bak ini menjadi penghubung antara kita dengan Allah Ta'ala. Karena di saat dikasih huruf ba, berarti sebelum kalimat basmalah itu ada kalimat. Di mana Habib kalimatnya? Orang nggak ada kok, orang nggak kelihatan kok. Nah, di sini kita belajar. Yang nggak kelihatan belum tentu nggak ada. Yang nggak terlihat belum tentu menghukumkan ketidakadaan. Ada kalimat sebelum basmalah. Ada kalimat sebelum basmalah. Apa kalimatnya? Contoh, saya pegang gelas. Saya mau minum nih. Saya baca bismillah. Berarti kalimatnya saya mau minum air ini dengan menyertakan nama Allah. Dari situ akhirnya kita saksikan bahwasanya memang betullah huruf ba di depan ayat basmalah, di awal ayat basmalah ini menjadi penghubung antara makhluk, antara hamba dengan sang pencipta, dengan Allah Ta'ala. Akhirnya ini hamba bisa menyertakan Tuhannya Allah Azza wa Jalla kemanapun dia mau. Dia mau minum, dia sertakan Allah. Dia mau masuk rumah, dibaca bismillah, dibawa Allah ke rumahnya.
Dia mau tidur baca bismillah, bangun tidur baca bismillah, mau masuk kamar mandi dia baca bismillah. Dia mau makan baca bismillah, dia mau keluar rumah baca bismillah. Contoh para suami keluar rumah mau kerja, keluar rumah di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat sebelum bismillah kan banyak itu sebenarnya, panjang itu. Saya mau kerja, mau cari nafkah buat anak, buat istri saya, buat orang tua saya. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan bukan atas nama Allah, dengan nama Allah. Paham? Akhirnya setiap amal yang kita lakukan, kita maksimalkan amal tersebut dengan menyertakan Allah di dalamnya. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat dengan itu memiliki faedah, memiliki fungsi. Apa fungsinya kalimat dengan? Atau kalau di bahasa Arab bi tadi, bi itu artinya dengan. Apa fungsinya? Di musahabati ma'at tabarruk. Fungsinya itu untuk penyertaan serta memohon diberi keberkahan. Itu maknanya tadi. Saya minum air ini dengan menyertakan nama Allah agar air yang saya minum dibuahi keberkahan sama Allah. Paham ya? Jadi dari situ kita paham akhirnya. Oh, pantas Nabi bilang siapa aja yang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan yang ada di dalam dirinya akan meleleh seperti timah yang dipanaskan di atas api. Nah iya syaitan. Sekarang syaitan mau diadu sama Allah Ta'ala, ya gak bakal menang. Syaitan kena nurnya Allah, lumer. Paham? Paham gak? Paham sampai sini? Itu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggak paham, belajar memahami. Karena saya itu nggak ada teksnya itu. Ngajar kayak gini, ketinggian buat orang awam. Saya nggak mau ada orang selalu goblok depan saya. Karena semua orang itu berhak dapat ilmu. Semua orang itu berhak dapat ilmu. Selayaknya anak yang di pondok itu mendapatkan ilmu, orang di luar pondok pun berhak dapat ilmu. Jadi saya kalau dibilang, jangan ngajar kayak gitu ketinggian, bentar orang nggak paham. Loh, ini ilmu mesti didengar kok. Mesti didengar. Mesti didengar nggak? Ini orang awam deh. Maksudnya apa itu mandang orang selalu bodoh gitu. Kata Rasulullah SAW, Sami aminna hadithan. Allah bakal membuat wajahnya seseorang itu terang, benderang, berseri-seri. Orang yang seperti apa? Yang mendengar ilmu dari saya, kemudian dia sampaikan ke orang lain. Kok sebegitu hebatnya balasannya dari Allah? Cuma nyampein doang, Allah bakal bikin tuh wajah orang berseri-seri, terang benderang. Oh iya. Karena kata Nabi, barubba mukalladin au amina sami. Karena boleh jadi yang disampaikan, ya, orang yang mendengarkan, orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam daripada yang menyampaikan. Berarti yang dilihat konsepnya sama Nabi itu sisi manfaatnya.
Boleh jadi antum, salah satu dari antum dengar penjelasan dari saya ini memiliki pemahaman, dianugerahi pemahaman oleh Allah Ta'ala lebih dalam dari saya. Dan besok bisa sampai ke orang lain lebih dahsyat lagi dari saya. Begitu. Paham? Jadi jangan mau ini biasa kayak gitu. Kok ketinggiannya? Kok ini ketinggian? Terus kalau ketinggian dulu kapan belajarnya? Kalau ketinggian dulu kapan belajarnya? Mesti belajar. Ketinggian nggak ketinggian itu kembali kepada pengajarnya, bagaimana cara mengemas ilmunya untuk disampaikan, disajikan kepada orang yang umum yang nggak mondok. Paham? Masya Allah. Dan Rasulullah SAW yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin." Tidaklah seorang hamba yaqulu, mengucapkan siapa hamba Bismillahirrahmanirrahim kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali amarallahu ta'ala, Allah Ta'ala akan memerintah menyuruh al-kiramal katibin, malaikat yang tugasnya mencatat amal hamba-hambanya Allah Ta'ala, ayat tubuh untuk mencatat fidiwanihi, di dalam buku catatan amalnya seseorang hamba tersebut yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, arba'an min ajri hasanatin, 400 kebaikan. Itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, catat 400 kebaikan buat kita itu, dihadiahin. Insyaallah kan? Ucap Bismillah seberapa beratnya sih? Seberapa beratnya Bismillahirrahmanirrahim? Mau minum Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau pakai sendal Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang saya ceritain itu nanti beberapa kisah-kisah tentang kebarokahannya Bismillahirrahmanirrahim yang dirasakan langsung oleh si pembaca, oleh si pendakwah. Yang mau minum Bismillah, kata Bismillah, pokoknya apapun Bismillah dia diawali. Nanti kita bahas ceritanya, nanti kisahnya kita bahas. Di pertemuan selanjutnya 2 bulan mendatang. 2 minggu. 2 minggu. Minggu besok, minggu satunya lagi. Senin besok, Senin satunya lagi. Ya. Ada kemarin baru bilang waktu acara di Pademangan, sama ada anak Ustaz Amin, muridnya saya dulu ada Rahman Segaf. Karena taklim di Pademangan kan sebulan sekali. Dia bilang taklim sebulan sekali, baru mau pinter besok udah baru lagi. Lama nggak taklim ya. Minimal 2 minggu sekali. Kalau 2 minggu sekali aja, apa lama kan rasanya tuh lama. 2 minggu sekali itu rasanya tuh lama. Ya. Semoga nanti Allah kasih kita kesempatan biar bisa 2 minggu sekali. Allahu Ada yang mau bertanya? Hal had minkum yas'al fayas'al. Saya tanya. Ustaz. Mas Bro, Pak Mas Bro nanya. Pemance. Oh, pemance. Gak kedengaran Om Mance. Suaranya. Bagus. Matiin katanya.